Puji Tuhan, selamat pagi ibu-ibu, adik-adik yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pergunakan lagi kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita awali pujian penyembahan kita, Bapakku rindu menyenangkan. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk Bapakku pinta untuk layak kehendakku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam Bapakku menyenangkanmu, ajarku lebih dalam Bapakku indah untuk layak kehendakmu,
Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Engkau memberikan pertolongan bagi kami untuk beribadah. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan memuji, menyembah Engkau Tuhan. Walau saatnya tidak banyak Tuhan, haleluya, dan kesempatan juga tidak selalu ada, namun pada saat ini kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah kami, lembutkan kami. Beri Tuhan bagi umat-Mu, bagi kami semua memiliki hati yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Jamah kami dalam Roh Kudus Engkau. Haleluya, haleluya. Agar kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terlebih saat kami boleh masuk dalam pengangkatan Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami Bapa. Tolong kami umat-Mu. Beri pengertian, beri persiapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami yakin dan percaya, haleluya, Engkau tidak lama lagi datang menjemput kami umat-Mu, umat kudus-Mu Tuhan, yang sudah mempersiapkan dirinya sebagai mempelai wanita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, kita pujikan pujian ini sekali lagi. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku biarlah doa daripada Engkau ya Tuhan Yesus yang merindukan kami tinggal bersama Engkau selama-lamanya sebentar lagi boleh terkabul. Kami boleh bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, memandang wajah-Mu yang penuh kasih, yang penuh kesukacitaan yang luar biasa. Terima kasih Bapa,
Terima kasih Tuhan, terima kasih persiapkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau memuji, membesarkan, memuliakan nama Engkau Bapa. Sebagai ucapan syukur terima kasih kami atas pemeliharaan Tuhan hari lepas hari sampai saat ini. Haleluya, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Boleh lagi memandang wajah-Mu lewat pujian, lewat penyembahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentar mereka dengan tangan kasih-Mu, sehingga mereka boleh bersama-sama kami menikmati baik-Mu yang kudus, menikmati hadirat-Mu, kasih dan kuasa-Mu, lawatan-Mu atas kami semua. Terima kasih Bapa. Urapi pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan wibawa kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga hadirat Allah boleh kami rasakan, boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita semua sehat, amin. Amin. Sebelum memulai Bapak Ibu, saya punya 2 kata Bapak Ibu ya. Mungkin bisa kita simpan dalam seminggu ini. Masalah. Semua orang punya masalah. Tapi saya punya 1 singkatan Bapak Ibu. Masalah. Masuk rumah Allah Bapak Ibu ya. Saat kita punya masalah, kita mau masuk rumah Allah. Berkat juga kita terima dalam minggu yang sama. Bersyukur dalam genggaman tangannya. Jadi 2 kata hari ini Bapak Ibu. Masalah, masuk rumah Allah, berkat, bersyukur dalam genggamannya. Puji Tuhan. Saat ini Bapak Ibu, saya mau ngajak buat setiap kita untuk mendoakan bangsa kita hari ini. Mendoakan setiap umat yang saat ini mengalami masalah Bapak Ibu, supaya mereka bisa masuk rumah Allah. Dalam satu
menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan. Setiap doa kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin Bapak Ibu ya. Saat ini begitu banyak masalah terjadi dalam satu kota, satu pulau secara bersamaan, hanya butuh rentang waktu berapa hari. Begitu cepat. Tapi kita tidak bisa menyelami pikirannya Bapak Ibu ya. Kita hanya bisa berdoa, menangis, biar Tuhan yang bekerja. Kita mau nyanyi lagu yang selanjutnya. Pencipta segala yang ada.
walau dunia tak tergoyahkan kau tetap Mari kita lebih Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang sedang terjadi dan akan terjadi, kami yakin kasih kuasa-Mu ya Allah tetap tidak berubah, khususnya bagi orang-orang yang mengasihi Engkau, khususnya bagi orang-orang kudus-Mu Tuhan, yang siap menyongsong kedatangan-Mu Tuhan. Menyatakan kasih-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu Tuhan, sampai Engkau membawa kami masuk dalam kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat lewat pujian, penyembahan, musik Tuhan. Kau pakai kehidupan mereka, semakin menyenangkan hati Tuhan. Yakin akan kuasa Allah, haleluya, pertolongan Allah, mujizat Allah masih tetap berlaku dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua pada pagi hari ini siap mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati kami, Roh Kudus, haleluya, masuk dalam hidup kami, kuasai kami, sehingga kami boleh mengerti dan mempersiapkan diri baik-baik Tuhan, untuk siap menyongsong kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu sebentar, dan urapan hibah kuasa Allah, hikmat Allah, pengertian Allah, sehingga kami semua boleh mengerti akan kehendak Tuhan dan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan untuk bersiap sedia senantiasa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, walau kita hanya beberapa orang, ya, kita yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Memang bukan kebetulan, ya. Bertahun-tahun lalu, puluhan tahun lalu, ya, saya pernah menyampaikan bahwa satu saat nanti gereja itu semakin kosong, ya. Haleluya. Dan kenyataannya kita melihat sekarang ini, ya, tidak banyak gereja yang bisa dibuka karena begitu terlalu banyaknya jemaat, terlalu banyak resiko yang besar, ya. Nah, kita bersyukur di gereja kecil ini Tuhan masih izinkan kita beribadah. Amin. Ya, ini satu berkat. Haleluya. Dan bagaimana menghadapi situasi yang semakin dahsyat, ya, tidak semakin membaik, ya. Apakah kita berdoa supaya dipulihkan atau bagaimana doa kita?
Ya, sebelum kita berdoa, kita harus cocokkan keadaan ini dengan firman Tuhan, sehingga kita tidak salah berdoa. Ya. Haleluya. Sebab kalau Tuhan yang mengerjakan, Tuhan mau menyelesaikan pekerjaannya, tidak ada orang yang bisa membatasi, mengatasi. Tidak ada yang bisa. Dan sudah mulai berjalan, saudara. Dan kita bersyukur bagi anak-anak Tuhan, Tuhan sudah beritahu lebih dulu. Di dalam Yesaya 26 ayat 20 dikatakan, ya, umatku, masuklah, ya, masuk ke kamar, berdoalah. Ini perintah Tuhan. Ya. Jadi kita ini sudah diatur demikian rupa. Ya. Masuk kamar berdoa sampai itu amarahku berlalu. Ya, luar biasa. Kalau kita punya anak mungkin keleleran di luar, ada bahaya, bagaimana? Disuruh masuk apa enggak? Jarno aja. Ya, tidak. Anakku masuk. Ya, nanti kalau bahayanya sudah selesai, kamu boleh keluar. Nah, ini Tuhan kita seperti itu, saudara. Haleluya. Ini sudah dijelaskan oleh firman Allah. Bahkan dalam Wahyu 18 ayat yang 4 dikatakan, kita disuruh pergi, keluar dari keduniawian ini, supaya tidak dibinasakan bersama-sama dengan Babil. Ya. Babil itu berbicara tentang keduniawian. Ya. Kita harus keluar, jangan ikut-ikut. Ya. Jadi saudaraku, Allah itu baik, ya, sudah mempersiapkan segala-galanya untuk kita. Sebab itu kita patut bersyukur, dan kesempatan yang sedikit ini, ya, kita ingat firman Allah, banyak yang dipanggil, banyak yang dipilih. Ini sekarang ini zamannya sudah masuk pemilihan. Ya. Yoel 3:14 dikatakan sudah masuk lembah penentuan. Sepertinya Tuhan itu sudah tahu ini bakalnya gini, ini bakalnya gini, ini bakalnya gini, ini bakalnya datang terus, ini bakalnya setia terus, ini bakalnya taat terus, ini bakalnya nanti lari, mundur, macam-macam. Itu sudah mulai masuk. Ya, sudah mulai masuk. Ya, jadi kita nggak bisa main-main lagi, so. Ya. Waktunya tinggal sedikit. Ya. Banyak kita melihat dokter-dokter, perawat-perawat, ya, yang di garis depan meninggal semua, hamba-hamba Tuhan, ya. Bahkan rakyat begitu banyak, ya. Haleluya. Dan kita tidak mengharapkan yang jelek. Tapi itu fakta, dan sesuai firman Allah akan jalan terus. Makin tambah, makin hari makin tambah banyak. Sebab firman Allah sendiri yang ngomong. Tidak ada orang bisa mencegah. Ya. Sebab itu kita turuti firman Allah. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu kembali, ya, berjaga-jagalah. Tidak ada jalan lain, ya. Kita bertahan dengan, ya, berjaga-jaga. Ya. Kalau kita rakyat Indonesia diperintahkan untuk protokol kesehatan, ya, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, tidak boleh bergerombol, tidak boleh bepergian dan macam-macam, ya. Haleluya. Itu sekedar pencegahan. Ya. Tapi selanjutnya itu kuasa Allah, pertolongan Allah, ya. Coba saudara renungkan, kita harus beli makan bisa lewat ketularan dari bahan makanan itu. Kita pegang uang bisa ketularan dari uang itu. Kita kemana saja bisa kena. Ya. Istilahnya sudah tidak mungkin, terlalu sulit. Kita napas dengan udara, bakteri-bakteri kita tidak bisa melihat mata, virus-virus itu. Kalau kita tidak dilindungi Tuhan, apa bisa? Apa mungkin? Ya. Ya. Nah, jadi saudaraku, berjaga-jagalah. Sebab waktu ini Tuhan cuma kasih spilling sedikit, ya, kesempatan sedikit lagi. Ya. Nah, kita yang dapat kesempatan ini, mari kita gunakan berbaik-baik. Ya, haleluya. Markus 13 ayat 33 sampai yang ke 37. Ya.
Kita baca ayat yang ke-33 saja. Di situ dikatakan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Kalau saudara baca di Markus 13 ini ya, nanti dicatat ya, atau mungkin nanti di rumah diulang lagi ya. Di Markus 13 ayat 33 sampai 37 ini ada kata-kata berjaga-jagalah. Di dalam satu perikop itu ada 3 kali ya. Kenapa kok sampai diulang 3 kali? Itu tidak kebetulan. Itu satu peringatan yang keras ya. Berjaga-jagalah ayat 33. Ayat 35 juga berjaga-jagalah. Kemudian ayat 37 berjaga-jagalah sampai 3 kali. Bahkan kata-kata berjaga-jaga ini ada tambahan satu lagi, ayat 34. Kalau di total kata-kata berjaga-jaga ini ada 4 kali dalam satu perikop yang cuma berapa ayat ini? 33, 34, 35, 36, 37. 5 ayat kata-kata berjaga-jaga itu ada 4. Ini gawat. Ini berarti peringatan terakhir. Ya. Kalau ada pemberitahuan lewat mikrofon ya. Pesawat sebentar lagi berangkat. Yang ngomong-ngomong, yang HP-an terus mungkin tidak dengar, sudah 3 kali pesawat mau berangkat. Yang terakhir pesawat mau berangkat, mereka masih ya tidak siap, ketinggalan. Kalau naik pesawat masih bisa, mungkin punya uang bisa naik rute berikutnya. Tapi pengangkatan itu cuma 1 kali. Sudah terlambat, tidak ada remedi ya. Tidak ada pengulangan kedua ya, ini bahaya sekali. Sebab itu kita siap. Kalau diulangi sampai 3 kali, 4 kali, itu artinya sangat penting, sangat genting ya. Seperti Tuhan Yesus waktu tanya sama Petrus, Petrus, apa engkau mengasihi aku? Yohanes pasal 21 ya. Itu diulangi sampai 3 kali. Kenapa? Tuhan itu mau ya, Petrus itu mengasihi Tuhan bukan abang-abang lambe, bukan spontanitas. Petrus, mau nggak mengasihi aku? Oh iya Tuhan, beres, oke. Tuhan tidak mau seperti itu. Ya. Tanya lagi Petrus, apa kamu mau mengasihi aku? Oh ya Tuhan, aku siap mengasihi engkau. Tuhan kepingin jawaban Petrus itu keluar dari hati yang paling dalam, hati yang paling suci. Sampai dikatakan apa? Hati Petrus jadi sedih. Nah, mulai masuk di hati. Kenapa ya? Kok Tuhan sampai tanya 3 kali ini? Apa Tuhan tidak percaya aku? Ya, di sini saudaraku ya. Jadi kalau diulang-ulang itu ada makna yang penting. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita mau berjaga-jaga. Ya. Berjaga-jaga itu dikatakan melebihi orang jaga anak, jaga bayi. Itu sulit ya, jaga bayi teledor sedikit, gelundung dan macam-macam ya. Amsal 4:23 dikatakan jagalah hatimu ya, lebih daripada apa yang patut dijaga. Saudara jaga emas berlian saudara itu boleh dijaga, tapi itu kurang penting dibandingkan dengan jaga hati ya. Haleluya. Haleluya. Bagaimana kalau kita malam tidur? Apa kita harus melek terus berjaga-jaga? Walaupun tubuh kita tidur, hatinya tetap bangun. Mau tidur merenung-renungkan firman ya. Nggak merenung-renungkan kapan aku sugih, kapan aku ini, kapan bisa beli ini, bisa enggak. Mau tidur merenung-renungkan firman Allah. Mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan ya. Jadi walaupun tubuh kita nanti tidur, hatinya tetap berjaga. Itu ada di dalam Kidung Agung 5 ayat yang ke-20 ya. 2a ya, Kidung Agung 5 ayat yang ke-2a. Aku tidur tapi hatiku bangun ya. Ini kita belajar ya. Jadi sementara kita tidur, itu roh kita itu terus kontak sama Tuhan, menyembah sama Tuhan. Bahkan kalau kita mau pelajari ini terus, kita mau belajar terus, satu saat bahkan beberapa saat ya selanjutnya kita itu bangun tidur sepertinya masih menyanyi
Ya, seringkali kita tidur tuh mimpi-mimpi tentang pelayanan, tentang ini, tentang itu, tentang hal rohani. Ya, itu karena apa? Rohnya bangun. Tubuhnya tidur, rohnya bangun. Nah, ini yang diminta oleh Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Rohnya tetap menyala-nyala. Ya, Roma 12 ayat yang ke-11. Hendaklah rohmu menyala-nyala. Itu roh yang bangun, layani Tuhan. Ya. Melayani itu dalam bentuk macam-macam ya. Sekarang mungkin tidak bisa pergi mana-mana. Yang punya HP mungkin bisa memberikan ayat firman Allah, ya, memberikan kekuatan bagi yang lain, saudara-saudara kita yang lain. Ya. Ada banyak cara masih bisa kita kerjakan untuk menyemangati ya roh kita ini bangkit terus, mendoakan si A, si B dan macam-macam ya. Anak mantu cucu, banyak sekali doa kita yang perlu kita panjatkan ya. Apalagi situasi seperti ini. Rawan sekali orang kena Covid ya. OTG itu hampir semua itu rasanya orang itu sudah ada bibit ini tadi. Penyakit ini, ada skala yang kecil, ada yang skala yang besar. Kalau yang skala kecil orangnya kuat, sehat, sepertinya tidak ada apa-apa. Tapi di dalam diri itu orang itu sudah ada virus. Nah, kita nggak bisa tahu. Ya. Sepertinya zaman sekarang ini orang harus dengan orang lain harus punya rasa curiga. Aneh nggak? Ojo-ojo wong iki nulari aku. Ojo-ojo iki penyakitan. Ojo-ojo ilah. Bagaimana? Mana kita pernah berpikir seperti ini? Kamu zaman sebelum Covid omong-omong enggak ada punya pikiran nulari aku macam-macam, betul enggak? Sekarang ini semua pada curiga. Harus menaruh curiga, harus hati-hati, waspada, ya. Jadi waspada itu saudaraku bukan hanya siap rohani, tapi sementara saat ini seperti ini Covid-19 ini, itu waspada dalam segala segi. Dalam segala segi. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita siap berusaha, berjaga-jaga dan berdoa senantiasa ya. Mengapa saudaraku? Sampai diulangi 3-4 kali tentang berjaga-jaga ini. Tadi sudah saya katakan tidak ada pengulangan, tidak ada remedi. Ya, lanjut. Ini. Tidak ada remedi. Matius 24 ayat 25 dan 27. Ayat ini jelas ya. Camkanlah, itu artinya hati-hati, perhatikan sungguh-sungguh. Kalau orang tua ngomong sama anaknya, anak rungokno temenan lho, temenan iki rungokno, ya, diwanti-wanti. Ini camkanlah ini, keras ini ayat ini. Seringkali kita anggap remeh. Oh, bosnya cuma ngono tok ae kok ya. Cuma masalah kecil, tidak, ini masalah besar. Tuhan bilang apa? Aku sudah mengatakan lebih dulu, ya. Jadi jangan sampai nanti kalau kita ketinggalan, kita nyalakan orang lain, kita nyalakan pendetanya, kita nyalakan Tuhan. Lalu Tuhan kok enggak diberitahu? Siapa bilang yang enggak diberitahu? Tuhan sudah beritahu. Bahkan Tuhan bilang apa? Camkanlah, aku sudah mengatakannya lebih dulu. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal, nangis-nangis, nyalakan orang lain, nyalakan pendetanya, nyalakan Tuhan. Enggak bisa apa-apa. Seperti Esau di dalam Ibrani 12 ayat 16-17. Esau dalam Ibrani 12 ayat 16-17. Esau itu meremehkan hak kesulungannya. Tapi begitu waktu warisan berkat itu mau dibagikan oleh bapaknya, Esau tidak dapat berkat. Ya. Walaupun ditangisi dengan nangis, sudah berkat itu sudah diambil oleh Yakub. Sudah terlambat. Ya, jadi saudaraku, jangan sampai kita terlambat. Ya. Orang pikir neraka itu apa sih? Ya. Ada orang yang ngawur-ngawur, orang duniawi ngomong, gak apa-apa mlebu neraka, enak kumpul-kumpul be artis, ayu-ayu. Di situ bukan ayu-ayu, rupanya kayak tengkorak, kayak mayit, kayak nggak karu-karuan, saudaraku. Dipikir di sana itu hidup seperti ya, wajah-wajah biasa. Ya. Kita kena api sedikit, ya, kena minyak sedikit, waduh rasanya udah sakit. Apalagi ada di antara kita yang pernah kesiram air panas, kena minyak yang tumpah,
waduh, itu bisa berbulan-bulan, perihnya, sakitnya, bahkan bisa membahayakan, bisa infeksi, bisa mati. Apalagi neraka itu dikatakan apinya tidak pernah padam, ya. Kalau kita baca tentang neraka itu, saudaraku, orang dimasukkan neraka itu tubuhnya itu bisa leleh, nanti bisa keluar lagi, leleh lagi. Oh, itu terus menerus, ya. Ada yang dimakan ulat, ulatnya keluar sebentar lagi, ya, hilang, keluar lagi, ya. Itu tidak berhenti, saudaraku, ya. Memang kita seringkali tidak diberitahu gambaran neraka, ya, semestinya itu bagaimana. Tapi Tuhan sudah bilang, udahlah, cukup dengan penderitaan-penderitaan rumah tangga yang kacau, hidup yang kacau, itu sudah seperti neraka, ya. Dan Tuhan sudah berikan contoh di dalam Injil Lukas tentang orang Lazarus dan orang kaya. Bagaimana orang kaya itu hidup bermewah-mewah, enak-enakan, tidak mau nurut firman, akhirnya masuk neraka. Lazarus yang miskin jadi pengemis, tapi cinta Tuhan, taat kepada Tuhan, masuk surga. Di situ kita bisa melihat satu contoh di situ bahwa di neraka itu penderitaan yang tidak habis-habisnya, ya. Jadi Alkitab ini sudah komplit. Tinggal kita baca, kita renungkan, kita perhatikan baik-baik, kita ikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Berjaga-jagalah. Haleluya. Karena kedatangan Tuhan itu, ayat yang ke-27 dikatakan, kedatangan Tuhan itu seperti kilat. Ini gambarnya, saudaraku, ya. Seperti kilat. Kita tahu kilat itu nyala di sini, plus, ya. Tahu-tahu suaranya, ya. Berapa detik? Coba saudara, kalau ada kilat, dihitung, lihat jam, berapa detik? Cepat sekali. Mungkin 1 detik, habis. Itu kedatangan Tuhan seperti itu, ya. Tiba-tiba, mendadak, ya. Beberapa waktu ini di daerah kita ini ada, kalau siang itu ada awan yang putih, ya. Mataharinya tertutup awan putih. Nah, itu kemungkinan hujan mendadak, ya. Satu kali saat waktu saya di luar, saya lihat awan kok putih, ini bakalnya hujan, ya. Orang-orang tidak menyangka, ya. Ada orang-orang yang naruh jemuran-jemuran di luar, laundry. Dia pikir, wah, lumayan masih panas. Tahu-tahu tiba-tiba, waduh, cepat-cepat, sudah terlambat. Tidak bisa, tidak nututi, saudaraku, ya. Itu tiba-tiba seperti itu. Haleluya. Seperti tsunami, ya. Berapa tahun yang lampau di Aceh, ada orang mengira? Tidak ada. Tahu-tahu datang, mau lari tidak bisa, ya. Kebanyakan mereka semua mengalami binasa. Itu kedatangan Tuhan seperti itu, saudaraku. Haleluya. Ya, kita tidak boleh lupa, ya. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita, di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1 tahun, ya. Kita pikir masih lama, tahu-tahu datang. Ya, itu yang dimaksud di situ. Yang dimaksud 1 hari sama di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun. Jangan kita pikir, oh Tuhan masih lama, ya. Oh, aku suwe mati. Tidak boleh berpikir seperti itu. Harus berjaga-jaga, siap sedia setiap saat. Baik pendeta, baik pun jemaat, baik pun siapa saja, ya. Dalam situasi ini harus berjaga-jaga, bersiap sedia, ya. Kadang-kadang orang tua dulu dipanggil, kadang-kadang anak dulu dipanggil. Ini harus siap semua, ya. Kalau ada saya sama istri saya seringkali, ya, kalau menghadiri pemakaman orang tua meninggal dan sebagainya, ya, kita tuh kadang-kadang bingung. Anak-anaknya nangis, waduh, geru-geru begitu, ya, sedih, susah sekali. Karena apa? Mereka belum punya pengertian firman yang mantap, ya. Sehingga menghadapi seperti itu rasanya, ya, jiwanya goncang, imannya juga goncang. Kenapa Tuhan kok dipanggil? Kok enggak aku dulu, ya? Biasanya seperti itu, loh. Misalnya anaknya meninggal dulu, orang tuanya belum meninggal. Oh, nah, kamu kok mati dulu, kok enggak papa saja, mama saja, ya. Itu omong-omongan yang enggak ada gunanya, saudara, ya. Haleluya. Kalau adik saya 2 sudah meninggal, ya. Kok Tuhan kok begitu, ya? Pertanyaannya begitu.
Saya bertujuh bersaudara. Nomor 1 meninggal, nomor 2 dulu meninggal. Setelah nomor 2 meninggal, nomor 1 meninggal. Ya. Setelah nomor 1, nomor terakhir 7 meninggal. Kemudian nomor 6 meninggal. Saya nomor 5. Ya. Saya nomor 5. 5, 4, 3 itu masih hidup. Ya. Tinggal 3 orang. Kalau dipikir-pikir, Tuhan ini kok tidak diurut dari atas ke bawah, ya? Dari atas turun lagi, dari tengah naik ke atas, turun lagi dari bawah ke atas, ya? Itu sakarnya Tuhan, ya. Nah ini tinggal kita nunggu giliran 3, 4, 5 ini, saya sama kakak 2 ini, saya sama kakak 2 perempuan, ya. Kita semua sudah umur 60 ke atas, sudah siap, mambu lemah, iya tak? Tapi kalau kita masih diberi kekuatan kesehatan, kita harus tetap berjaga, berdoa siap. Haleluya. Waktu adik saya meninggal dua-duanya, ya bagaimana ya? Karena saya yakin ya bahwa itu rencana Tuhan, kehendak Tuhan, ya tidak perlu ditangisi lagi. Kita hanya bisa melihat ini kehidupan seperti ini. Harus siap, ya. Harus siap. Adik saya yang nomor 2 yang baru saja meninggal tahun lalu, nanti Februari ini 1 tahun, ya. Itu sepertinya tidak siap. Dia pikir masih kuat, sehat, uangnya banyak, ya. Masa bisa mati. Tapi nyatanya, ya, dokter nggak bisa nolong. Uang banyak nggak bisa nolong, ya. Nah, jadi saudaraku, mari, ya. Tuhan punya kuasa. Haleluya. Dia mempercepat atau memperlambat itu bisa. Ya. Dan Tuhan mengatakan Matius 26, Matius 24, karena orang saleh, karena orang pilihan, waktu itu dipersingkat, diperpendek, dipercepat. Haleluya. Jadi jangan ada orang ngomong ataupun siapa hamba Tuhan ngomong, oh Tuhan masih lama, oh jangan macam-macam sama Tuhan. Ngomong masih lama. Kalau dibabat habis, 1 detik hilang. Ya, haleluya. Di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 9 sampai 11, 2 Raja-Raja 20 ayat 9 sampai 11, di situ Tuhan bilang sama Tuhan beritahu, Tuhan tunjukkan kuasanya kepada Raja Hizkia bahwa Tuhan itu bisa membuat matahari itu maju atau membuat matahari itu mundur. Siapa yang bisa ngatur matahari? Tuhan bisa. Ya. Kalau saudara baca ayat itu dahsyat. Matahari kalau pagi dari timur naik pindah ke barat. Itu Hizkia minta tanda matahari itu tidak naik tapi mundur. Loh, masa bisa matahari dimundurkan lagi? Misalnya jam 8 dimundurkan lagi jadi jam 7. Tidak ada jam mundur itu, maju gitu. Tapi Tuhan bikin itu untuk menyatakan mujizatnya kepada Raja Hizkia. Tapi sayang, Raja Hizkia kehidupannya selanjutnya tidak memperkenan hati Tuhan. Ya. Sudah ditolong, sudah melihat mujizat begitu besar, tapi Raja Hizkia, ya, tidak mengasihi Tuhan, tidak memperkenan hati Tuhan. Ya. Jangan menjadi contoh ya buat kita ya hal-hal ini. Ya. Haleluya. Nah, kita lanjutkan. Perintah berjaga-jaga ini untuk siapa? Untuk semua orang. Ya, lanjut. Nah, ini untuk semua orang. Ya. Markus 13 ayat 37, di situ jelas dikatakan. Ya, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Perhatikan, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Jadi semua orang itu, baik orang kafir, orang belum percaya, orang sudah percaya, itu perintah untuk kita semua, ya, untuk kita semua. Haleluya. Jadi kita bersyukur kalau kita punya Tuhan Yesus, kita punya Alkitab, kita bisa baca Alkitab, kita pelajari, kita hidupi sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka khususnya kita yang merindukan kedatangannya, ya. Bagaimana dengan kehidupan kita?
Apakah kita merindu ayo Tuhan dang cepet selesai Tuhan? Atau kalau kita tidak mengerti firman, kita bilang apa? Oh Tuhan, jauhkan ini, corona ini jauhkan, selesaikan Tuhan. Aku mau bersuka cita seperti dulu. Atau Tuhan cepat datang. Nah, bagaimana? Kalau kita ngerti firman, kita belajar firman, kita rindu kedatangannya, kita bilang Tuhan, ya Tuhan, datanglah segera. Seperti Wahyu pasal 22 ayat yang ke-20. Ya Tuhan, datanglah. Itu harus menjadi bagian kita. Orang yang rindu, haleluya, kedatangannya. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Orang yang merindu kedatangannya, dia akan memelihara kehidupan yang suci. Semakin takut sama Tuhan, ya. Apa yang tidak baik, tidak benar, ditinggalkan, dibuang jauh-jauh, ya. Apa yang belum dijalani sungguh-sungguh, mumpung masih ada waktu, ya. Haleluya. Sebab tidak ada istilah pemutihan, ya, pengampunan, remedi segala macam itu nggak ada, ya. Jadi kalau masih diberi waktu sedikit ini, cepat-cepat, ya, cepat-cepat. Walaupun misalnya kita utang belum lunas, ya, sudahlah, tidak punya apa-apa, tidak apa-apa, ya. Kalau kita dulu saudaraku ya pernah mengalami anak-anak sekolah, kita kesulitan uang, tidak punya uang, ya. Tuhan mengajar tidak boleh utang, tidak boleh pinjem, tidak boleh ngemis, ya toh. Harap sama Tuhan. Nah, waktu kesulitan tidak ada uang bagaimana? Apa yang ada perlu dijual, harus dijual, jual, ya. TV, oh jangan TV, nanti orang anak-anak kasihan, tidak bisa lihat TV, tidak ada hiburan, tidak usung. Jual. Apa yang nempel di tangan, jual. Yang di kalung, yang di leher, yang di telinga, jual. Yang penting tidak utang, tidak pinjem sini sana, tidak mempermalukan nama Tuhan, ya. Saya masih ingat zaman-zaman nggak enak, mau beli bensin itu ya saudaraku ya, mau mobil beli bensin 1 liter daripada sepeda motor aja. Tapi itu nyatanya, faktanya kita pernah mengalami seperti itu, ya. Mau beli tempe penyet sama uang kericik bunder-bunder, nggak ada uang lembaran, ya. Tapi kita nggak pernah utang sama sini sana, ya. Memang Tuhan izinkan semua terjadi, tapi harapan kita hanya kepada Tuhan, tidak kepada manusia. Sandaran kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia, ya. Walaupun gereja ini sempat tutup berapa bulan, ya, tapi Tuhan itu sebelumnya sudah kasih stok berkat. Amin. Sehingga waktu kesulitan, kesempitan, kesukaran, kita masih bisa makan. Itu pemeliharaan Tuhan. Jadi saudara, kalau ikut Tuhan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya sudah dipersiapkan, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, asal hidup benar, ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, pastikan ya bahwa kita semua di akhir zaman ini, ya, masa yang singkat sedikit ini, kita lolos masuk dalam pengangkatan. Sebab kalau ketinggalan nanti, itu siksaannya setengah mati, ya. Siksaannya setengah mati. Jangan dipikir siksaan yang pernah terjadi. Mungkin yang belum pernah terjadi seperti pandemi ini akan terjadi. Dan itu dahsyat, ya. Haleluya. Mari kita mau menjadi pelaku firman, ya. Bukan hanya pendengar, tapi pelaku. Jadi Tuhan tidak butuh pendengar yang setia, pendengar yang budiman, ya. Kalau menjadi pendengar setia budiman bagus, ya. Tapi tidak cukup sampai di situ. Harus menjadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22. Jadi pelaku. Kalau kita tahu kita tidak mau berbuat, resiko nanti tanggung sendiri, ya. Resiko tanggung sendiri. Haleluya. Karena apa? Tuhan sudah memberitahu. Tuhan sudah berkata apa? Camkanlah, artinya perhatikan sungguh-sungguh. Istri saya ini terlalu, ya, kalau saya katakan, wah, kalau diberitahu apa itu, ya, perhatiannya sungguh-sungguh. Nah, kadang-kadang saya ini keluar lupa masang masker.
Mak Waras ini pernah ke gereja, tak tanya Mas keren di Mak, iyo lali. Nah, terus nyalakan siapa kalau lupa? Iya anakku mah kok gak ngomongnya aku ya. Nyalakan orang lain, betul nggak? Padahal salah kita sendiri. Mungkin orang tua lupa pakai masker, ngomong anaknya ya. Kamu nggak ngelingno aku. Memang kita masih butuh saling mengingatkan. Apalagi yang sudah tua-tua, lalian ya lupa. Kadang-kadang sudah pakai masker, mau makan maskernya belum dicopot, masih sendok sampai nyantol. Iya toh, namanya tua ya tuh lupa ya. Jadi saling mengingatkan ya, mumpung masih ada kesempatan. Haleluya. Jadi pelaku firman bukan hanya ngrungokno tok apik ya khotbane, enggak ada gunanya, tapi enggak mau ngakoni saudaraku. Itu nanti kemana? Orang yang enggak mau jalani firman itu dikatakan seperti penipu, ngapusi awake dhewe. Ya. Jadi pembohong. Dan pembohong itu penipu, pembohong itu nanti masuk neraka. Wahyu 21 ayat 8. Pencuri, pembohong, pezina, penyembah berhala, orang yang takut, tidak percaya, itu semua nanti akhirnya nyemplung neraka. Wahyu 21 ayat yang ke-8, 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Ya. Jadi saudaraku, mari waktu yang Tuhan berikan yang sangat singkat ini. Bahkan ya kita melihat jumlah orang yang terpapar COVID makin hari makin naik. Berapa sekarang? 11 ribuan ya. Satu hari 11 ribu ya. Saya bilang sama istri saya, ini akan terus sesuai dengan firman ya. Terus saya lihat di mana-mana ya banyak orang ya tidak nurut firman, apalagi orang tidak percaya ya. Di warkop di mana ngobrol ngomong rokokan ya, sudah tanpa masker seperti tidak ada apa-apa ya. Apa tidak cepat menular ya. Jadi kalau semakin sedikit itu harapan yang tipis, semakin banyak itu pasti ya. Haleluya. Di lingkungan kita masing-masing, di gang kita masing-masing ya, ada beberapa yang kena meninggal ya. Kita harus tetap waspada. Ya, memang sulit saudaraku ya. Sulit. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Protokol kesehatan tetap kita jaga. Lebih daripada itu semua, berjaga berdoa ya. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu di dalam Markus 13 tadi itu ada satu ayat yang paling atas dikatakan berjaga plus berdoa. Nggak jaga-jaga tok pakai protokol kesehatan tok, tapi lebih dari itu berdoa. Doa orang benar itu besar kuasanya. Tidak ada yang lain. Tidak mungkin bisa. Ya. Dekat sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Engkau Allahku. Ya. Walau 10.000 rebah di kananku. Haleluya. Ini penyertaan Tuhan hanya lewat hidup benar dan berdoa ya. Berjaga dan berdoa ya. Haleluya ya. Lanjut. Yang terakhir, kita harus sudah siap sedia. Siap sedia ya. Seperti apa? Sebagai apa? Seperti pengantin ya. Masuk pernikahan ya, ini gambarnya gereja ya. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya, siapa pengantinnya? Jemaat Tuhan, saudara dan saya, orang kudusnya telah siap sedia. Jadi kita ini sudah ada, sebetulnya sudah ada apa ini? Tuhan, aku masih terikat ini loh, masih terikat ini, aku belum ini loh, aku belum ini. Itu sebetulnya sudah tidak ada. Yang ada apa? Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus sucikan kami Tuhan, terus kuduskan kami. Haleluya. Kalau ada dosa masuk lewat mata, lewat telinga, lewat HP, lewat apa, Tuhan sucikan kami, Tuhan kuduskan kami. Istilahnya sudah tidak ada terikat-terikat, itu tidak ada. Semua sudah dijalani. Cuma tinggal polusi ini tadi, yang sering tiap hari harus dibersihkan.
bersihkan. Seperti orang sapu-sapu. Orang sapu-sapu itu tidak mungkin bersih. Dia cuma terbang. Yang kotoran yang kelihatan dibuang, yang kecil-kecil terbang, kemana lagi? Balik lagi, betul enggak? Saudara mandi, keluar bersih, ya toh? Keluar pulang kotor lagi enggak? Kotor lagi. Itu terus dibersihkan, ya. Terus dibersihkan. Haleluya. Seperti pengantin yang siap sedia. Ya, sebab kita ini sudah ditunangkan dengan Kristus, ya. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Sebab itu kita pelihara supaya kita suci dari pencemaran jasmani dan rohani. 2 Korintus 7 ayat yang ke-1, ya. Dan kita melihat sedikit bagaimana persiapan pengantin ini, ya. Pengantin itu seperti 5 gadis bijaksana, pelitanya menyala. Kemudian apa? Dalam perjamuan nikah itu harus pakai pakaian pesta, ya. Ada ayat-ayatnya tidak saya bacakan, sudah baca sendiri, ya. Kemudian pengantin itu pakai perhiasan, ya. Pengantin yang istilahnya pengantinnya Kristus itu penuh dengan perhiasan, tidak gundulan, tidak dasteran gitu tok, ya. Komplit perhiasannya. Kemudian yang terakhir apa? Pengantin ini posisinya harus di belakang pintu. Tuhan di muka pintu mengetuk, kita harus sudah ada di belakangnya pintu. Siap begitu langsung kita buka. Monggo kita ketemu sama Yesus, ya. Yesus masuk, kita tinggal bersama Yesus. Seperti istri saya kalau dijemput seseorang, sudah janjian, sudah di muka, bukan di muka pintu, di mukanya pagar. Itu yang betul. Ada orang yang dablek ya. Tante ini jam 11 ya. Dinta ini untuk dapur. Mestinya nunggu itu di mana? Langsung di muka pagar, betul enggak? Nanti lari ngebel, gak dibuka-buka. Ini dablek orang Kristen banyak yang dablek seperti itu. Sudah tahu mau dijemput, tidak tunggu di muka pintu, masih umek-umek di belakang. Masih paesan, bengesan, macam-macam. Ini akan ketinggalan. Jadi kita harus ada di muka pintu, ya, seperti Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Tuhan mengetok, kita di baliknya pintu. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi itu saudaraku, ya, satu persiapan untuk berjaga dan berdoa senantiasa. Sebab sukacita abadi akan kita segera miliki. Haleluya. Kita bertemu Tuhan, tadi kita sudah nyanyi, bertemu muka dengan muka, ya. Oh, ketemu Tuhan itu seperti pengantin laki ketemu dengan pengantin perempuan, ya. Waduh, senengnya setengah mati saudaraku. Asal apa? Hidup suci, ya. Hidup kudus. Haleluya. Puji Tuhan, biarlah firman Allah jadi berkat buat kita pada pagi hari ini, ya. Haleluya. Kita siap terangkat. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Bertemu di angkasa untuk tinggal bersama Dia selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang baik, biarlah firman Allah yang singkat pada pagi hari ini mempersiapkan saya dan segenap sidang jemaat, para pendengar firman Allah, semuanya menjadi pelaku yang berjaga-jaga, senantiasa berdoa, siap sedia untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang sudah di ambang pintu. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus, tolong kami saat kami pulang sampai di rumah, persiapan kami untuk terus hidup suci, hidup kudus, kontak terus dengan Engkau, haleluya, haleluya, senantiasa bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih hidup dalam kekudusan, keadilan, kebenaran sesuai dengan firman Allah. Biarlah berkat firman Allah pada pagi hari ini jadi berkat bagi kami semuanya, dan kami menjadi pelaku-pelaku yang taat akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap, haleluya, untuk masuk dalam pengangkatan, untuk tinggal bersama Engkau selama-lamanya. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Haleluya.